Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan lanjutin ngebahas sebuah produk dari brand Vril, yang dimana dua produk sebelumnya udah kita bahas ya. Yang pertama itu kita bahas impact drivernya yang cordless, dan selanjutnya kita udah bahas juga itu cordless grindernya ya. Ya, buat teman-teman yang belum nonton bisa cek nanti videonya, linknya saya sertakan aja di deskripsi. Ya, kali ini kita akan lanjutin untuk ngebahas bor cordlessnya. Seperti apa produknya, mantap atau enggak ya. Oke lah ya, kalau gitu kita langsung aja kita bahas ke produknya. Ya, seperti biasa ya, untuk packagingnya ini nggak perlu kita bahas lagi. Ini yang sama seperti yang kemarin, masih bisa T-Stack ya, modelnya itu sama dan tidak ada bedanya. Di sini ada brandnya Vril, dan yang membedakan adalah tipenya. Tipenya di sini kalau kita lihat PID 10SE. Ya, langsung aja ya kita lihat ke isinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita bisa langsung lihat unitnya ya, ada baterai dan charger. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini ada ya, ini tuh instruction manualnya seperti ini, masih bahasa Inggris. Dan ya, kita singkirkan dulu. Ya, di sini kita lihat ada baterai, yang baterainya ini dia bukan yang tipe LXT ya untuk pinnya, dia itu sama seperti gerindanya Vril yang kita bahas kemarin. Dan di sini keterangannya 40Ah 20 volt Vril power for everyone. Dan untuk keterangan lainnya ya seperti itu aja ya, di sini tidak ada indikator baterainya. Ya, jadi baterainya ada 2 pieces 4Ah, nanti kita cek isi dan kapasitasnya. Nah, selanjutnya di sini ada charger, yang dimana di sini ada keterangan-keterangan indikatornya. Ini lampu hijau untuk kalau penuh ya, merah lagi ngecas. Dan di sini tidak ada spesifikasinya, polos gitu aja. Dari bahannya sih ya masih bisa dikatakan lumayan ya, dari build quality baterainya juga tergolong itu tuh mantap. Nah, selanjutnya di sini langsung kita lihat unit utamanya, dan ya ternyata untuk unit utamanya itu compact ya, kecil, simple. Tapi untuk build quality-nya ini tergolong oke nih di kelasnya. Ya, seperti itu. Kita lihat. Nah, kita perhatikan dari spesifikasi yang tertera. Kalau di sini kita lihat ada brandnya ya. Brandnya itu Vril brushless drill. Jadi dia udah brushless motor. Untuk tipenya sendiri PID 10SE 30-50 Nm ya, 3/8 dan 10 mili untuk kapasitas caknya. Untuk RPM-nya di 500 dan untuk speed tinggi maksimal di 1500 RPM. Ya, seperti itu ya. Kita coba tes nyala dulu. Nah, seperti ini. Jadi baterainya itu kelihatan gede ya kalau dipasang baterainya. Kita coba tes nyala. Ya, seperti itu. Nah, lalu kalau kita perhatikan dari fitur-fiturnya, untuk fitur-fiturnya sendiri, untuk caknya dia udah single lock ya, yang seperti ini. Kapasitas caknya 10 mili dan pengunciannya pendek sih. Saya kurang tahu ini kuat atau enggak, nanti kita tes aja langsung ya. Yang pasti dia udah enggak oblak ya, solid. Lalu selanjutnya di sini ada ring untuk pemilihan torsi ya. Ini mau torsi berapa, di sini bisa kita atur. Itu bisa aktif kalau kita pilih mode ini ya, mode skrup. Dan untuk mode-modenya di sini ada 3 mode, skrup, drilling biasa, dan hammer atau impact ya untuk ke beton. Dan untuk ring impactnya ya cukup kliki ya, oke. Dan di bagian atas di sini ada perpindahan gear ya, gear 1 atau speed 1 ke speed 2 seperti ini. Dan bisa dibilang udah cukup kliki ya, tidak ada selap-selip lagi di sini. Udah mantap. Lalu di sini kita lihat ada LED-nya. LED-nya juga udah punya mode delay seperti itu ya. Jadi dia nggak langsung mati ketika dilepas trigger. Dan di sini ada reverse ya, reversible, bolak-balik kanan ataupun kiri. Kalau tengah dia ngelock. Selanjutnya di sini ada triggernya, kita coba tes perlahan. Ya, bisa dibilang dia agak telat ya untuk pergerakan bornya ini. Kalau kita tekan trigger, dia itu geraknya kurang responsif kalau saya bilang. Ya, seperti itu. Nah, lalu di bagian sini ada indikator ya, indikator baterai. Dan di sini sebenarnya ada
pencetan gitu, tapi ini nggak berfungsi. Ya ini nggak berfungsi ya, kalau di impact wrench biasanya berfungsi. Nah, jadi di situ ada indikator baterai, ada 3 bar ya, warna hijau seperti itu. Ya, seperti itu ya untuk fitur-fiturnya. Ya, tergolong udah cukup lengkap sih untuk sebuah board cordless 10 mili. Ya, oke lah ya. Sekarang kita akan cek dulu untuk spesifikasinya. Ya, pertama kita akan tes untuk RPM-nya. Ya, di 1467 ya. Spek tertera di sini 1500 ya, nyaris bisa dikatakan udah cukup real. Ya, oke lah ya. Sekarang kita uji aja, kita fokus ke performa tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita tes, kita siksa seperti apa hasilnya. Oke, sekarang kita coba untuk sekrup ringan ya. Kira-kira torsi rendahnya nyaman atau enggak untuk kerja-kerja ringan. Tentunya kita ubah ke mode sekrup dan torsinya saya bikin paling rendah, torsi 1. Ya, sekarang kita coba sekrup 1 in. Ya, torsinya nggak terlalu lembut, tapi cukup lah ya untuk kerja-kerja ringan. Teman-teman bisa perhatikan. Oke ya, seperti itu. Bisa untuk kerja-kerja ringan. Oke, sekarang kita lanjut tes ke torsinya ya. Ini kita pakai auger bit 10 mili ya. Ini kita pakai mode drilling biasa. Ini masih saya pakai speed 2 dulu, gigi 2. Biar kita tahu semampunya itu seperti apa ya. Nanti kalau udah nggak sanggup baru kita ganti ke speed atau gigi 1. Oke ya, kita coba. Ini kayu mahoni ketebalan sekitar 15 cm lebih lah. Kita coba aja. Oke, 1, 2. Ya, tenaganya bisa dikatakan lumayan ya, bisa untuk speed 2-nya. Oke, lanjut kita ganti ke auger bit yang lebih besar. Ya, ternyata ini saya mau pakai yang 13 mili. Ternyata saya lupa kalau caknya itu kapasitas maksimalnya hanya di 10 mili ya. Jadi kita maksimalkan aja dengan auger bit 10 mili ini. Masih kita paksa dengan gear gigi 2. Kita coba lagi. Nah, untuk tenaganya atau torsinya bisa saya katakan oke punya ya. Sekarang kita mau coba aja untuk mata bor lebih besar tapi menggunakan bor kipas. Karena bor kipas dia untuk caknya kecil ya. Ya, ini langsung kita coba ke mata bor kipas 32 mili atau 1/4 in ya. Ini kita pakai di speed 2. Maksudnya gearnya nomor 2. Kita tes ke kayu mahoni.
Ya agak sedikit nyangkut-nyangkut, tapi saya akui untuk sekelas bor 10 mili cordless ya, itu tenaganya tergolong kuat nih kalau saya bilang. Karena jarang-jarang juga kita pakai yang 32 mili seperti ini ya, dibandingkan yang merek-merek sekelasnya. Menurut saya ini tenaganya udah mantap. Dan ya kalau dari suhunya juga tergolong aman nih. Kalau kita cek suhunya, nah di 43 ya, di sebelahnya. Nah 40 itu dia belum masuk kategori overheat ya, walaupun tadi kita paksa sampai mati-mati. Untuk manajemen suhunya ini tergolong oke kalau kita bilang. Oke lah, sekarang kita langsung tes aja ya untuk fitur hammernya apakah bisa bekerja dengan baik. Ya sekarang kita cobain fitur impactnya ya. Kapasitas bor maksimal 10 mili, tapi ini yang model panjang punya. Kita coba ke beton setebal 20 cm. Kira-kira sanggup nggak nih? Ini kita pakai mode hammer, speednya speed 2 ya, speed tinggi, gigi 2. Oke, kita coba aja. Mampu ternyata ya, padahal itu di speed 2. Mantap tenaganya. Ya kita coba paksa sekali lagi, speed 2 lagi, kita hajar terus. Jago, impactnya mantep nih. Biarpun dia kecil gearboxnya ya, karena 10 mili, tapi untuk pukulan impactnya ini mantap. Dan suhunya juga masih oke nih, masih bisa diterima ya, walaupun kita paksa seperti ini. Untuk suhunya kalau kita cek, nah di 37, sama sekali tidak overheat. Mantap. Ya, oke ya. Itu tadi dari hasil uji cobanya. Kalau saya nilai sih overall mantap. Tapi sebelum saya simpulkan worth it atau enggak, tentunya saya jelaskan dulu apa-apa saja kekurangannya. Ya, yang pertama kita bahas dari charger ya. Untuk chargernya sendiri ya dia belum fast charging. Itu saya cek tadi untuk input wattnya sekitar 30 watt aja. Itu artinya kalau kita bagikan ke 20 volt jatuhnya cuma 1,5 ampere untuk outputnya. Ya, bukan yang fast charging tapi bukan yang slow-slow juga. Ya bisa dikatakan udah oke lah gitu ya untuk di harganya.
Nah, selanjutnya untuk masalah baterai. Untuk baterainya sendiri, ya yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah dia pinnya bukan yang LXT punya ya, jadi agak sulit. Ya ada sih jual tapi nggak umum untuk slot baterainya. Dan untuk kapasitasnya sendiri di sini tertera 40Ah, dan setelah saya cek, saya bongkar di dalamnya memang benar ya, itu 2Ah diparalelkan menjadi 4 ampere. Itu hanya tulisan aja, namun setelah saya tes ya, saya isi dari 0 sampai penuh itu menggunakan charger 1,5 ampere ya, charger bawaannya itu memakan waktu 2,5 jam. Nah, 2,5 dikali 1,5 ampere itu artinya 3,75 ampere jam atau 3,75 ampere hour, nggak sampai 4 ampere. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya dari bornya sendiri itu yang menurut saya kekurangan sih nggak ada sih ya, udah cukup mantap. Ini tuh triggernya aja yang sedikit agak lemot, kurang responsif, tapi wajar di range harga segitu, di kelasnya memang rata-rata memang begitu ya bornya. Dan selanjutnya untuk RPM-nya itu cuman 1.500 lah kita anggap, dan 1.500 itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan bor premium itu masih rendah ya, karena rata-rata bor premium itu di 1.800 RPM minimalnya. Nah, namun untuk di kelasnya rata-rata bor yang kelasnya Vril ini ya, yang di harga sama 1.400 atau 1.500 itu udah tergolong kenceng loh, karena rata-rata untuk di harga segini kita itu biasanya masih mendapatkan di 1.200 atau 1.300 RPM aja. Jadi ini 1.400 1.500 tadi ya, hampir ya bisa dikatakan udah oke. Nah, oke, jadi bagaimana kesimpulannya nih, worth it atau enggak? Ya kalau saya bilang sih di harganya ini tuh saya dapatkan cuman 680.000 ya, bisa saya katakan ini tuh bornya worth it. Kenapa saya bilang worth it? Karena ya yang pertama dari performanya tadi, performanya itu bisa dikatakan untuk bor di kelasnya udah oke sekali. Saya hajar dan tenaganya bisa dikatakan mantap ya untuk kerja-kerja berat, walaupun kapasitas caknya masih 10 mili. Kalau bor di range harga segini itu diuji seperti yang Vril tadi, itu saya yakin bakal nggak sanggup ya, tapi yang Vril ini bisa dikatakan udah paling oke di harga range kelasnya gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan baterainya bang, yang nggak real, kan nggak 4Ah, kenapa masih worth it? Ya, kenapa saya bilang walaupun dia 3,75Ah itu tetap worth it, karena di range harga segitu ya, itu rata-rata di kelasnya bor merek-merek lain masih kasih yang 2Ah ya, itu pun belum tahu real atau enggak, dan dia ini bisa dikatakan realnya 3,75Ah ya udah mantep gitu ya, udah dapat 2 baterai segede gini. Nah, terlepas dari itu semua, bisa saya katakan bor ini tuh mantap dari bodinya aja ya, dari desainnya ini menurut saya mantap, compact, kecil bornya, dari desainnya yang nggak malu-maluin ya, keren. Dan ya untuk yang masalah lain itu tidak ada isu apapun dari tuas-tuasnya, itu tidak ada yang slip, dan hanya itu aja sih kalau saya bilang di harga 680.000 bor ini tuh mantap. Ya oke ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada kritikan ataupun masukan yang mau ditambahkan, silahkan aja di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.